Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Sungguh luar biasa penyertaan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pagi ini, kita membangun mezbah, supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau melawat setiap kami yang hadir. Engkau memuaskan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami berfokus hanya pada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kita datang lebih sungguh lagi. Kita puji Dia. Aku hendak kami mau bermazmur bagi-Mu. Saudara jemaat itu bangkit berdiri. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari kita agungkan namanya, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, mari sembah Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari kita puji dan lebih sungguh lagi. Haleluya, oh haleluya,
saja katakan haleluya. Haleluya. Ditinggikan Tuhan, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, bagi anak domba, 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 berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersukacita. Mari yang siap bersukacita sama-sama katakan, amin, haleluya. Ada sukacita bagi hari ini, haleluya. Sebab Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kawalan perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, haleluya. Mari lebih bersukacita, haleluya. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat
Engkau jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah mencukupkan seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, dan ajarkan kami Tuhan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Saya cuma tuh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Tanpa anugerah-Mu kami tidak dapat diselamatkan. Namun kami bersyukur karena Kristus telah mati bagi kami untuk menebus kami, untuk memberikan keselamatan itu bagi kami, agar kami boleh hidup ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu boleh benar-benar mempengaruhi hidup kami. Firman-Mu itu akan menuntun hidup kami, karena kami tahu bahwa firman adalah pelita bagi kaki kami. Tuhan, jalan kami ke depan, kami tidak pernah tahu. Apa yang akan terjadi di depan kami tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, firman-Mu akan menuntun kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar? Memang karena Tuhan kita luar biasa ya. Nggak ada yang sakit toh ini? Ada yang COVID? Kalau ada yang COVID nggak di sini ya. Ya puji Tuhan. Sudah berapa bulan ini kita menghadapi 6 bulan ya. 6 bulan itu setengah tahun. Lumayan lama ya. Dan kita nggak pernah tahu kapan ini akan beres. Dan bisa saja nggak beres-beres, ya. Kita serahkan sama Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan yang pasti adalah Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita bertobat, betul? Supaya kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh amat baik, ya. Nah, saya mau ajak kita untuk membuka di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Kita tahu bahwa mau nggak mau ya, percaya atau nggak percaya, kita sekarang benar-benar hidup di akhir zaman. Ya, kenyataan yang kita alami saat ini menunjukkan tanda-tanda zaman itu sudah digenapi. Dan
saya pribadi sangat percaya Yesus gak lama lagi akan datang. Nah, itulah sebabnya karena kita tahu bahwa Yesus nggak akan lama lagi datang, maka kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebelum Yesus datang. Betul? Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, Filipi 1 ayat 9 sampai 11 menyatakan kepada kita bagaimana seharusnya kita boleh hidup menjelang hari Tuhan itu. Ya. Mari kita buka Filipi 1 ayat 9 mulai. Dan inilah doaku. Ku di sini adalah Paulus, ya. Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi. Dan tulisan surat ini juga untuk kita semua, ya. Dikatakan dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah katanya. Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar, ya. Kebenaran hanya ada di dalam firman. Dikatakan apabila kita memiliki pengetahuan yang benar maka kasih kita akan melimpah. Aku berdoa katanya, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat yang ke-10, kalau kasih kita melimpah, pengetahuan akan kebenaran, pengertian itu kita peroleh, apa yang terjadi? Sehingga katanya, kamu dapat memilih apa yang baik. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kata memilih ini adalah approve. Approve itu artinya bukti. Membuktikan. Jadi dikatakan kalau kasih kita melimpah oleh karena pengetahuan akan kebenaran dan dalam segala pengertian, tentunya pengertian mengenai kebenaran ini, ya. Dikatakan kita akan dapat membuktikan atau menjadi bukti apa yang baik. Ya. Kemudian dikatakan supaya kamu suci dan tak bercacat. Suci dan tak bercacat. Kapan? Menjelang hari Kristus. Artinya di sini bahwa menjelang hari Kristus. Kapan itu menjelang hari Kristus? Sekarang ini. Karena enggak lama lagi Tuhan akan datang. Melihat kondisi dunia ini kita sudah yakin betul bahwa Yesus enggak lama lagi akan datang. Dan Tuhan mau kehidupan kita ini suci dan tak bercacat. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Penuh dengan buah kebenaran. Jadi kita suci, tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran menjelang hari Kristus. Dan kita akan menjadi bukti bagi dunia ini apa yang benar itu, apa yang baik itu. Menjadi bukti. Jadi dunia akan melihat umat Tuhan itu akan memiliki satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan firman, penuh dengan buah kebenaran. Kemudian lebih lanjut, ini yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang suci, tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran? Perhatikan ayatnya mengatakan, bagaimana itu boleh terjadi? Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah sekarang mari kita mendalami apa yang dinyatakan penuh dengan buah kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu ada di dalam firman. Buah kebenaran berarti
kehidupan kita akan benar-benar melakukan atau berbuat sesuai dengan firman itu. Betul? Buah kebenaran. Kebenaran kalau nggak ada buahnya, mati. Nggak ada gunanya kebenaran itu. Tetapi dikatakan di sini buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Kehidupan yang benar-benar melakukan apa yang dinyatakan oleh kebenaran itu. Betul? Nah, ini adalah yang diharapkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang apa ukuran dari kebenaran? Apa ukuran kalau dikatakan saya melakukan apa yang benar, berbuat apa yang benar, ukurannya apa? Apa ukurannya? Bapak Ibu dinyatakan tidak melanggar lalu lintas. Ukurannya apa? Kenapa kok bisa dinyatakan tidak melanggar lalu lintas? Taat kepada aturan hukum yang ada, betul? Nah, kalau dikatakan kita penuh dengan buah kebenaran, ukurannya apa? Firman, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Benar? Itu ukurannya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita baca firman ini, banyak sekali perintah, betul? Banyak sekali perintah. Hukum Tuhan juga tertera di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, saya nggak tahu bagaimana pengertian saudara-saudara, tapi bagi saya secara pribadi, saya yakin betul bahwa hukum Tuhan atau 10 hukum Tuhan itu adalah satu standar dari kebenaran Allah. Benar? Bagi saya itu adalah standar. Standar yang akan menyatakan kepada kita bahwa kita penuh dengan buah kebenaran. Nah, namun untuk kita bisa memiliki standar ini, kita tidak dapat mengerjakannya sendiri. Kenapa nggak bisa? Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa kebenaran kita atau kebenaran akan membuahkan perbuatan yang benar. Betul? Jadi perbuatan benar kita itu seperti kain kotor katanya, najis. Artinya kalau kita melakukan kebenaran atau mengupayakan kita menuruti hukum itu oleh usaha kita sendiri, Tuhan bilang itu najis, itu kain kotor, sia-sia dan mati. Kain kotor itu pembalut wanita, ya. Kenapa seorang wanita haid? Karena telur itu tidak dibuahin. Nah, karena telur tidak dibuahin, maka dia tidak akan menghasilkan buah, betul? Tidak akan menghasilkan janin, dan itu menjadi sia-sia. Dan telur itu mati, itulah sebabnya harus dikeluarkan dan ditampung di kain kotor itu, betul? Jadi perbuatan kita, perbuatan benar kita yang kita lakukan oleh usaha kita sendiri itu tetap akan sia-sia dan mati. Nah, itulah sebabnya dikatakan buah kebenaran ini harus dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus. Artinya bahwa Yesus yang akan mengerjakan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ingat itu. Itulah kita luar biasa memiliki Yesus yang sungguh sangat berkuasa. Jadi kalau dikatakan bahwa buah kebenaran itu akan ada di dalam kehidupan kita menjelang hari Kristus, maka Kristus akan mengerjakan itu di dalam diri kita. Ya,
Kristus yang akan mengerjakan itu. Kalau kita buka Keluaran 20, di situ tertera hukum-hukum Tuhan, ya. Hukum-hukum Tuhan di sini ada. Nah, Keluaran 20, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Ya. Saya tidak akan bahas mengenai hukum ini, tetapi ini adalah aturan. Aturan atau hukum atau standar, ya, standar kehidupan yang Tuhan mau itu terjadi di dalam kehidupan kita, tapi Kristus yang mengerjakannya. Jadi ketika kita Kristus itu mengerjakan kebenaran itu dalam hidup kita, itu akan membuahkan penurutan-penurutan kita kepada hukum-hukum Tuhan. Kita akan dibuat oleh Kristus untuk tidak ada ilah lain di hadapanku. Gak ada ilah lain, Allah lain. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita punya Allah lain enggak? Hah? Punya enggak? Seringkali Allah lain kita ini duit, betul. Kita pikir kita enggak bisa hidup kalau tanpa uang, betul enggak? Seolah-olah uang itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita sedang memiliki Allah lain. Tapi Tuhan katakan, aku yang akan mengerjakan. Aku akan membuat kamu tidak memiliki Allah lain. Tidak bergantung kepada hal lain selain kepada Allah kita. Luar biasa, ya. Tuhan akan membuat kita tidak akan menyembah patung. Nah, kita tidak menyembah patung, ya. Tapi Tuhan akan buat itu. Ada banyak saudara-saudara kita yang menyembah patung. Tuhan akan mengerjakan kebenaran itu kepada kita. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kalau Tuhan kerjakan itu, Tuhan akan mengingat dan menguduskan kita akan hari Sabat. Kemudian Dia juga akan membuat kita hormat terhadap ayah dan ibu kita. Dia akan membuat kita gak membunuh. Saudara-saudara, saya gak pernah membunuh. Tapi Yesus bilang apa? Kamu marah kepada saudaramu sama dengan membunuh. Betul? Hanya marah itu sama dengan membunuh. Tuhan akan membuat kita gak marah lagi sama saudara kita. Betul? Dan lebih lanjut, jangan membunuh. Tuhan tidak akan membuat kita berzina. Bagaimana? Kamu mikir aja kamu sudah berzina. Ayo di sini laki-laki semua. Siapa yang gak pernah berzina? Tapi Tuhan akan mengerjakan itu. Yesus yang akan mengerjakan di dalam kita untuk kita tidak berzina. Walaupun dalam pikiran sekalipun. Dia yang akan mengerjakan itu. Mencuri, mungkin kita nggak pernah nilep, ya, nggak pernah mencuri. Tapi mungkin di dalam bisnis kita nggak sadar, kita sedang trik-trik bisnis, nggak jujur mungkin. Itu sama. Tapi Tuhan akan membuat kita hidup benar, buah kebenaran. Berdusta, siapa yang gak luput berdusta di sini? Tapi Tuhan akan membuat kita tidak berdusta dan seterusnya. Artinya bahwa menjelang hari Tuhan, Dia akan mengerjakan itu di dalam diri kita sehingga kita boleh memenuhi seluruh hukum Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Kristus kamu akan dimerdekakan. Merdeka itu apa? Bebas. Bebas, betul? Bebas. Itu merdeka. Dan kalau kamu hidup di dalam Kristus, kamu sungguh-sungguh merdeka. Artinya bukan merdeka untuk berbuat dosa. Betul? Oh, Yesus sudah menebus kita. Kita sudah bebas untuk berbuat dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah melanggar hukum.
Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita katanya, maka kita akan merdeka. Merdeka artinya kita berbuat apa saja sesuai dengan keinginan kita, tapi bukan keinginan daging kita. Karena Kristus hidup di dalam kita, maka kita akan melakukan dengan bebas. Kalau sekarang dibilang, jangan berdusta. Kita ngempet untuk berdusta. Itu bebas apa enggak? Bebas apa enggak? Enggak bebas. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam kita, mengerjakan kebenaran itu di dalam kita, buahnya adalah kita akan menyatakan, mulut kita akan menyatakan segala sesuatu tanpa dosa sama sekali. Ini yang Tuhan mau bawa kepada kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita buka Roma 1 ayat 17. Ini penting sekali. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Pasti Kristus akan mengerjakannya di dalam kita, tapi ada bagian kita. Ya, bagian kita. Lihat, Roma 1 ayat 17 dikatakan apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah berarti perbuatan-perbuatan yang benar, yang sama dengan yang Allah lakukan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau dikatakan orang benar, berarti orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana orang benar ini? Orang yang gak berdosa, kan? Betul gak? Orang yang gak berdosa. Itu orang benar. Orang yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Tapi bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Saudara-saudara pernah dengar ceritanya, kalau nggak salah saya pernah membawakan cerita ini, cerita dari Alkitab, kesaksian dari seorang perwira yang hambanya sakit. Ya, perwira ini datang kepada Yesus. Yesus tolong Yesus tolong sembuhkan hambaku yang saat ini sedang sakit. Kemudian Yesus bilang, oke, aku akan datang ke rumahmu. Tapi perwira ini bilang, no Yesus jangan. Karena aku gak layak. Aku terima kamu itu, aku gak layak. Kemudian perwira ini menyatakan satu hal yang sangat penting. Dia nyatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kemudian Yesus heran. Dikatakan, Alkitab menyatakan Yesus heran. Kenapa Yesus heran? Yesus mengatakan, aku tidak pernah melihat iman yang sebesar ini bahkan di antara orang Israel sekalipun. Jadi Yesus menyatakan bahwa inilah iman itu. Iman adalah dia berharap kepada firman itu. Dan dia hanya bergantung kepada firman itu agar apa yang dinyatakan oleh firman itu boleh terjadi. Jadi iman hanya bergantung kepada firman agar firman itu boleh mengerjakannya di dalam diri kita. Dan Yesus mengatakan, oke, pada saat ini hambamu sembuh. Itu firman. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah firman. Ketika Yesus mengatakan hambamu akan sembuh. Dan pada saat itu, pada jam yang sama, di rumah perwira itu, hamba itu sembuh. Firman. Jadi kalau firman bilang jangan kamu
berzina, maka firman itu akan membuat kita tidak berzina. Tapi kita perlu percaya, betul? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membaca firman ini, bukan seringkali kita begini. Kalau kita baca firman, kita disuruh sesuatu, kita mau melakukan itu. Enggak pernah bisa. Karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Tetapi ketika kita baca firman itu, terima firman itu. Setelah kita menerima firman itu, pegang itu sebagai janji Tuhan. Bukan sebagai perintah yang harus kita lakukan, tetapi pegang itu sebagai janji Tuhan yang Tuhan akan melakukannya di dalam diri kita. Setelah kita pegang janji itu, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya firman itu yang mengendalikan hidup kita. Dan ketika firman itu mengendalikan hidup kita, mari kita baca Yesaya 55 ayat 11, ayat yang terakhir. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Mari kita buka. Apa yang terjadi ketika kita terima firman itu, kita pegang itu sebagai janji Tuhan, dan kemudian kita menyerahkan diri kita supaya firman itu yang mengendalikan diri kita. Apa yang akan terjadi? Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11. Ini sangat berkuasa firman. Ini adalah firman. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, katanya, yang keluar dari mulutku. Itu berarti firman Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu, yang keluar dari mulut Allah itu, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Kita hidup penuh dengan buah kebenaran. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau dikatakan iya, firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dan dikatakan dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya di sini bahwa oleh firman itu, saudara-saudara, ketika kita terima firman itu dan kita pegang itu sebagai janji Allah, dan kemudian kita rela untuk dikendalikan oleh firman itu, maka dikatakan firman itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Tuhan harapkan ketika menjelang hari Tuhan, kita boleh hidup di dalam keadaan suci, tidak bercacat, penuh dengan buah kebenaran. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena siapa yang mengerjakan? Kristus yang mengerjakannya di dalam kita. Firman itu yang mengerjakan di dalam kita. Saudara-saudara, percayalah. Memang sekarang kita penuh dengan dosa. Rasanya gak mungkin kita bebas dari dosa ini, betul? Rasanya gak mungkin. Baru berdiri sebentar dosa itu sudah muncul. Walaupun itu di dalam pikiran kita. Karena kita adalah dosa. Tetapi saudara-saudara, percayalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena ini punya kuasa untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan kita akan jadi benar. Dan ketika kita jadi benar, memiliki buah-buah kebenaran itu, buah-buah penurutan kepada hukum-hukum Tuhan itu, maka katanya kita akan siap ketika Yesus datang. Tidak ada penghukuman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan dimenangkan oleh Kristus. Dan kalau ini terjadi, Kristus akan dimuliakan. Kita tidak bisa memuliakan Kristus dengan hidup terus penuh dengan dosa. Kristus hanya bisa dimuliakan melalui kehidupan kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa. Oleh sebab itu mulai saat ini,
pegang firman ini. Jangan ada hari tanpa firman. Kalau ada di antara kita yang mungkin sekarang sakit, gak ada hari tanpa obat. Betul? Harus minum obat. Bahkan obatnya itu bisa beraneka macam obat. Harus minum. Gak ada hari tanpa obat. Kalau kita mau hidup benar, tidak ada hari tanpa firman Allah. Karena firman ini penuh kuasa untuk membuat kita memiliki buah-buah kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman ini benar-benar akan berkuasa dalam hidup kita. Andalkan Dia, jangan andalkan diri. Saudara-saudara, walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja sehari-hari, andalkan firman. Supaya kita itu enggak mencuri atau enggak nipu waktu bisnis. Ya, Tuhan akan membuat kita hidup benar-benar benar. Bayangkan itu, ya. Oleh sebab itu mari kita menyerahkan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman itu penuh kuasa. Karena itu keluar dari mulut Allah sendiri. Mulut Allah yang penuh dengan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan sesuai dengan firman yang Engkau sudah nyatakan. Bahwa firman itu sendiri, yang adalah Yesus sendiri, akan mengerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, yaitu kami hidup penuh dengan buah-buah kebenaran menjelang hari Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami akan memuliakan Allah. Kami akan memuji Allah melalui kehidupan kami ini yang penuh dengan kebenaran. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh sebab itu saat ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Tumpang ini akan menerima firman itu, memegang firman itu sebagai janji Tuhan, dan menyerahkan hidup untuk firman itu boleh bekerja dalam hidup kami. Maka maksud Tuhan, yaitu buah kebenaran, akan menjadi bagian hidup kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran-Mu ini. Dan biarlah kami boleh hidup oleh Roh, tidak lagi dikendalikan oleh daging. Karena daging kami lemah, daging kami penuh dengan dosa. Kami rindu untuk hidup oleh Roh, dipenuhi dengan Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Pak Bambang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Petugas diakonia silahkan bertugas. Untuk setiap ibadah komisi sudah mulai berjalan. Untuk komisi dewasa muda, komisi pemuda dan remaja, silakan yang ingin hadir boleh menghubungi setiap pengurus yang ada untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan untuk nanti sore tetap ada ibadah jam 4 sore. Bisa dimulai, ibadahnya dimulai jam 4 sore. Untuk jemaat yang ingin hadir kembali dipersilakan untuk datang jam 4 sore. Tidak ada pengumuman lagi. Saudara jemaat itu bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat bentangan firman-Mu atas kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang. Bila kiranya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Menjadi orang-orang, menjadi umat Tuhan seperti apa yang Engkau mau. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Tuhan.
memberkati seluruh kehidupannya, urapan-urapan yang baru atas hamba-Mu, untuk terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarganya, istri, anak-anaknya, pelayanannya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, panjang usia yang Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Juga demikian urapan-urapan yang baru atas hamba-Mu, terus Tuhan pakai untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Keluarganya, anak-anak, menantu, cucu yang di Jakarta maupun Australia, Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Christine Tuhan, juga demikian memberkati hamba-Mu, pelayanannya, keluarganya, seluruh kehidupan anak-anak, menantu di Amerika, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Tidak satu pun dari kami yang terinfeksi virus corona. Semua karena perlindungan kasih setia Tuhan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lemah, permasalahan kehidupan, Engkau Allah yang menyelesaikan bagi mereka. Tuhan, Engkau Allah menyediakan jalan keluar bagi mereka. Dan kami semua dan seluruh sidang jemaat Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh keluarga demi keluarga. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Jokowi dengan seluruh jajaran kabinetnya. Kami berdoa bagi kepala-kepala daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah, RT, RW, kelurahan di mana kami tinggal. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada mereka roh kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau Tuhan. Memberkati mereka semua, jauhkan mereka dari terinfeksi, berikan kepada mereka imun tubuh yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus memerintah dengan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang telah menabur benih, bila kiranya Tuhan Kau Allah yang memberkati mereka, sekalipun mereka menabur dengan cucuran air mata, Tuhan mengembalikan kepada mereka berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini di dalam setiap bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga memberkati kami. Tuhan tidak pernah berhutang atas kami umat-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan jawaban pada saat yang Tuhan tentukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, Allah memberkati engkau, diberkati kehidupanmu, keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatan dan keuanganmu. Dan Yesus Kristus Sang Putra memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Love you all.